Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Ahqaf dan terakhir kita sampai ayat ke-28. Betul? 28 ya. Kita sudah selesai membahas sampai ayat situ dan kita juga sudah membahas faidah-faidah dari ayat itu ya, dari beberapa ayat sebelumnya. Berarti kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ingatlah ketika kami arahkan kepadamu beberapa rombongan jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Qur'an tersebut, mereka pun berkata ansitu, dengarkanlah baik-baik. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, maka tatkala selesai pembacaan Al-Qur'an tersebut, mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka. Qalu, mereka pun berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami baru saja mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab tersebut membenarkan apa yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq wa ila tariqim mustaqim. Kitab tersebut menunjukkan kebenaran dan jalan yang lurus, mengarahkan, membimbing pada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, penuhilah penyeru yang mengajak kepada Allah, penuhilah orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dunubikum, niscaya dia mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, lalu melindungi kalian dari siksa yang pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard, dan siapa yang tidak memenuhi
orang yang menyeru kepada Allah, tidak menyambut orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak bisa melemahkan Allah di bumi ini. Artinya dia tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah. Walaisa lahu min dunihi auliya, padahal tidak ada yang melindunginya selain Allah. Tidak ada wali-wali selain Allah. Tidak ada yang bisa menolongnya selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu Bapak, dari ayat ke 29 sampai ayat ke 32 ya. Kita bahas Bapak. Di sini Allah ingat menyebutkan tentang kisah rombongan jin yang mendengarkan apa? Al-Qur'an ya. Allah katakan wa id sarafna ilaika nafaram minal jin. Wa id, ingatlah ketika kami arahkan kepadamu rombongan jin. Arahkan amalna, kami palingkan kepadamu, artinya arahkan ya. Kami arahkan rombongan jin kepadamu. Yaitu maksudnya di sini jinni nasibiyin, jin dari kalangan nasibiyin bil Yaman. Jin nasibiyin yang ada di Yaman, au jinni Niniwe, Ninive, apa bahasa Indonesia? Istilahnya Ninive ya, apa di Irak tuh. Kan ada daerah namanya apa? Niniwe atau apa? Jadi ada nasibiyin di Yaman atau jin dari Irak. Daerahnya kaum Nabi Yunus ya. Apa? Ninawah ya. Bukan Niniwe ya. Apa? Ninawah ya. Kalau nggak salah saya pernah ada di daerah di Irak tuh namanya jin Niniwe. Apa bukan jin, namanya daerah Ninive apa Niniwe saya lupa gitu. Itu kalau nggak salah asalnya Nabi Yunus apa ya? Hah? Ninawah ya. Ninawah, Niniwe. Ya, kurang lebih begitulah Bapak ya. Ya, jadi di sini Bapak, Ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diutus kepada siapa? Pada manusia. Jin juga ya. Kalau diutus kepada manusia jelas, artinya beliau bisa datangi satu persatu kan? Seperti awal dakwah di kota Mekah, beliau datangi satu persatu orang. Pertama dimulai dari orang terdekat. Siapa itu? Keluarganya, istrinya Khadijah. Lalu keponakannya, sepupunya. Siapa? Ali bin Abi Thalib yang masih muda ketika itu. Lalu kepada sahabat dekatnya. Siapa itu? Bakar. Beliau satu persatu diajarkan. Gampang kan? Nampak manusia. Karena yang jadi masalah beliau diutus kepada jin. Gimana caranya beliau datangi jin? Bisa Bapak? Sulit kan? Nah, karena itu memang sulit kalau bagi kita ya. Tapi kalau bagi para rasul, Allah mudahkan. Dengan cara apa? Allah arahkan para jin untuk langsung mendengar dari Rasul, diarahkan. Jadi Rasul nggak perlu cari-cari lagi, para jinnya langsung Allah arahkan menuju Rasul. Nah, ini termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada Rasul. Ya, betul tidak Bapak? Ya, misalnya saya mau dakwah kepada jin sini, gimana nih? Bingung kan? Mana jin yang nggak lihat kan? Nah, tapi kalau misalkan jinnya dihadirkan, enak. Dan saya yakin di mana-mana ada jin Bapak ya. Mau di masjid di mana ada jin. Dan bisa aja di sini ada jin dengarkan taklim, dapat hidayah jinnya. Mudah-mudahan. Jin ahlus sunnah kan luar biasa. Dan itu ada di mana-mana ya. Ada jin ahlus sunnah, jin ahlul bid'ah, jin musyrik pun ada, jin muslim ada, jin kafir, jin Yahudi pun ada ya. Semuanya saling berseteru. Ya, sama seperti manusia. Karena pertarungan antara al-haq dan al-batil ini terus menerus Bapak sampai hari kiamat. Jadi nggak ada istilahnya apa ya? Gencatan tenang nggak ada. Ya kalaupun sekarang tenang, nanti ada lagi. Walaupun bentuk peperangannya beda. Yang satu bisa jadi dengan bentuk fisik, yang satunya lagi dalam bentuk mungkin cuman ancaman dan semacamnya. Jadi artinya pertempuran antara al-haq dan batil nggak akan berhenti. Nanti kalau kiamat terjadi baru berhenti Bapak. Nah, maka kalau misalkan kita membantah kelompok-kelompok sesat, jangan dibilang jangan, sekarang bukan saatnya membantah kelompok sesat. Loh, kapan bantahnya? Nunggu umatnya mati atau nunggu dai-nya mati? Ya artinya kapanpun pasti terjadi begitu.
pertempuran antara al-haq dan batil, antara ahlus sunnah dan al-bid'ah, antara muslim dengan kafir. Dan selalu begitu, antara muwahhid dengan musyrik, orang yang mengagungkan tauhid dengan orang yang, nah itu pasti ada dan selalu ada. Cuma kan kadang ini kadang nurun ya, keadaannya kan nggak bisa ini, nggak stabil ya. Seperti zaman Nabi pun gitu, di awal-awal permusuhan muncak, setelah itu menurun, muncak lagi begitu. Dan kadang yang dihadapi beda-beda tantangannya. Kalau di Mekah yang dihadapi orang-orang musyrik, kaumnya beliau sendiri ya. Walaupun kaum beliau sendiri ternyata kejam juga ya. Nah, nyampe Madinah masalah selesai. Beliau udah punya umat nih. Nggak selesai. Selama kita masih hidup, selama seorang masih mengusung panji dakwah, pasti akan selalu ada tantangan. Setelah nyampe Madinah nggak selesai masalahnya. Memang di situ ada Ansor yang rata-rata mendukung beliau, tapi di sana juga ada orang Yahudi, dan ini lagi mereka juga lebih benci lagi dibandingkan yang lainnya, Bapak ya. Belum lagi orang munafik. Beberapa kali Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang munafik, dibunuh oleh orang Yahudi. Ya jadi begitu ya. Setelah beliau meninggal udah selesai. Tapi penerusnya tetap juga dapat tantangannya. Nah, jadi Bapak-bapak di sini ini termasuk karunia Allah kepada Nabi kita. Nabi tidak perlu mendatangi kaum jin, tapi kaum jinlah yang Allah arahkan untuk menghadap Nabi ya, mendengarkan bacaan Nabi seperti apa. Nah, kita lanjut. Sini Allah katakan, ingatlah ketika kami arahkan kepadamu rombongan jin. Jin di sini jin nasibiyin dari Yaman, atau jin ninawah ya, Sadendra ya. Wa kanu sab'atan aw tis'atan, dan mereka jumlahnya ketika itu jinnya 7 atau 9. 7 atau 9, dan Nabi tidak lihat, Bapak. Nabi tidak bisa melihat jin kecuali pada waktu tertentu ya. Kalau Nabi tidak bisa melihat jin, maka bagaimana mungkin orang-orang seperti kita ngaku bisa melihat jin? Kalau melihat dalam bentuk penjelmaan mungkin, tapi kalau dalam bentuk asli nggak ada ya. Jelas Bapak ya. Bahkan Imam Syafi'i sampai menyatakan siapa yang mengaku melihat jin, maka kesaksiannya tidak diterima. Maksudnya mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya. Nggak ada yang bisa melihat bentuk jin dalam bentuk aslinya. Allah nyatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dengan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dia dengan bala tentaranya, jin kan, bisa melihat kalian, mereka bisa melihat kita, tapi dari arah yang kita tidak bisa. Artinya kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, tapi kalau dalam bentuk penjelmaan banyak ya, seperti yang mungkin muncul di TV-TV, kuntilanak, sendul bolong, itu kalau ada ya Bapak ya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada penjelmaannya. Ada yang pernah lihat Bapak? Hah? Ada di TV. Di TV? Enggak, dalam bentuk kenyataan aja enggak lihat? Belum pernah ya? Ya alhamdulillah ya. Karena kalau udah lihat juga siapa tahu mental kita down. Kalau teman saya Bapak, ini sekilas info aja. Dia pernah malam hari jaga pos ronda di sebuah tempat bekas kerusuhan lah, Mas ya. Perang dulu tahun 99. Dia jaga pos ronda istilahnya di daerah kafir, daerah muslim. Ini Ramadan, bayangkan, bulan Ramadan, bukan bulan biasa. Dia lagi jaga, di sini kan ada pos lampu lampu sorot ya, di sebuah rumah tua yang udah nggak dipakai. Dia kaget nyaksikan, itu apa itu, kok ada besar sekali makhluk besar mengelilingi lampu sorot. Dipanggil, itu apa itu? Jin kali ya? Iya, jin. Besar sekali Bapak. Jadi bangunannya tinggi, lampu sorotnya di atas, dan itu kelihatan nampak ada kayak hitam-hitam keliling-keliling dari situ. Besar. Dan itu di bulan Ramadan. Itu menunjukkan tidak semua setan dibelenggu di bulan Ramadan ya. Ya nanti pernah kita bahas atau akan kita bahas saat ya, ketika menyinggung tentang hadis Nabi SAW bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabil jahim, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Setelah itu apa?
wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya, maksudnya bagaimana dibelenggu semua atau sebagian? Ini akan kita bahas nanti Bapak ya. Bukan saatnya sekarang. Ya, kita lanjut. Jadi ketika itu Nabi diarahkan, Allah mengarahkan rombongan jin untuk mendengar, untuk menghadap kepada Nabi. Rombongan jin itu jin Nasibiyin dari Yaman atau jin Ninawah ya, Niniweh atau Ninawah lah. Dan mereka jumlahnya 7 atau 9. Wa kana sallallahu alaihi wasallam bi batni nahlin yusalli bi ashabil fajr, rawahu Syaikhan. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat subuh, mengimami sholat subuh di sebuah daerah namanya Batnun Nahl. Beliau sholat subuh dan baca Al-Quran. Ya kan dalam subuh kan baca kan Al-Fatihah lalu baca surat kan. Nah ternyata ketika beliau sedang mengimami sholat subuh, para jin menghampiri mereka, menghampiri Nabi dan para sahabatnya. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Mereka menghampiri lalu mendengarkan. Makanya kata Allah di sini, ingatlah ketika kami arahkan kepadamu beberapa rombongan jin, yastami'unal Qur'an, mereka datang untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi mereka dengar, Nabi lagi sholat didengarkan. Falamma hadaruhu qalu ansitu, maka tatkala mereka sudah duduk di situ, sudah hadir di situ para jin, mereka pun berkata kepada sama mereka, dengarlah, dengarkanlah. Hah? Ya, oh ya, diam artinya fastami'u lahu ansitu, dengarlah dan dengarkan baik-baik, istilahnya gitu. Bisa artinya gini Bapak, ansitu itu bisa diam, bisa artinya dengarkanlah baik-baik. Ya, jadi mereka ketika sudah hadir di situ menyaksikan Nabi dan para sahabat sholat subuh, sedang sholat subuh, mereka pun berkata ansitu, dengarlah, diamlah, dengarkanlah baik-baik. Nah, falamma hadaru ya, qala ba'dhum li ba'd, mereka berkata kepada sebagian mereka ansitu. Ya. Tadi kata Saudara, dengarkanlah, diamlah, atau bisa artinya dengarkanlah baik-baik. Kata Imam Al-Mahalli, isghaw listima'ihi. Isghaw itu artinya arahkan perhatian kalian untuk, artinya bukan sekedar dengar Bapak, dengarkan baik-baik. Karena kalau dengar, bahasa Arabnya sami'a yasma'u, yasma'ul jin as-saut, jin mendengar. Nah, tapi kalau istama'al jinnus saut, jin mendengarkan dengan baik suatu suara, apalagi menggunakan ini ansitu. Ini ansota yang situ, ansotal jinnus saut, jin mendengarkan baik-baik suatu suara. Jadi kalau dengar tuh begini Bapak, misalkan kita lagi taklim di sini, ada motor lewat, kita dengar kan? Ya, ya, betul tidak? Dengar. Tapi apakah kita, ini motor apa kira-kira? Motornya, suara motor ini enggak kan? Ya kan, ibaratnya kayak dengar gitu aja. Tapi kalau ansitu itu dengarkannya benar-benar dengan konsentrasi. Apa maksudnya? Apa artinya? Jelas Bapak ya? Artinya di sini adab dalam mendengar Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik. Bukan sekedar dengar. Kalau dengar, kita pun sambil tidur bisa dengar kan? Oh, tidur nih, imam lagi baca, ya kan? Orang lagi baca Quran sambil tidur pun bisa. Tapi itu bukan bukan dengar baik-baik. Yang dimaksud ansitu itu dengarkanlah baik-baik. Arahkan pendengaranmu untuk mendengar itu. Selain. Nah, jadi itu. Jadi ketika para jin sudah hadir di situ, mereka berkata kepada sebagian mereka, berkata satu sama lain, ansitu, dengarkanlah baik-baik. Falamma qudiya wallau ila qaumim mundirin, maka tatkala sudah selesai apa? Salat beliau, yakni faragha min qiraati, tatkala beliau sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran, selesai salat, wallau, maka para jin pun roja'u, kembali kemana? Ila qaumim, kembali kepada kaum mereka, mundirin, untuk memberikan peringatan. Peringatan apa? Di sini kata Imam Al-Mahalli, mukhawwifina qaumahum al-'adzab, yaitu menakut-nakuti kaum mereka akan siksa Allah, illam yu'minu, kalau memang mereka tidak
iman. Jadi diingatkan, kalau kalian tidak beriman, kalian bisa kena siksa Allah. Ini sudah turun wahyu baru. Kitabnya kitab baru, kitab setelah Musa, kitab setelah Isa. Nah, jelas Bapak ya. Wa kanu yahuda wa qad aslamu, dan mereka adalah jin-jin Yahudi, dan mereka berislam. Mereka akhirnya masuk Islam. Hah? Nah itu ada jin Yahudi. Nah itu ada jin Palestina, ada jin Indonesia, macam-macam ya. Nanti ada jin pro Zionis dan jin anti Zionis. Iya perang lah, yakin perang sama. Apanya tuh? Ya setelah mendengar ini, mereka mendengar ayat Al-Quran, mereka beriman. Sebelumnya mereka jin Yahudi kan Taurat kitab mereka. Setelah mereka dengar ini nabi yang baru diutus, mereka akan beriman. Nanti ayat setelahnya lebih memperjelas Pak. Ini kan baru permulaan, nanti ayat setelahnya lebih jelas. Nah, maksudnya Bapak itu memang kitabnya ikutnya ke Al-Quran gitu, nggak ada mereka Quran versi jin gitu Pak? Oh enggak lah, Al-Quran satu, enggak ada versi jin. Kalau ada nabi yang versi jin ada ya? Kalau dulu mungkin, tapi setelah Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad diberikan kekhususan oleh Allah, diutus kepada jin dan manusia. Kalau dulu para nabi cuma manusia saja, tapi kalau Nabi Muhammad jin dan manusia. Ila thaqalain. Oh ada, syekhnya ada, buyanya ada, kiainya ada, tuan gurunya ada juga. Nah itu Bapak ya, itu jadi mereka itu Yahudi dan mereka akhirnya masuk Islam ya. Lalu kita lanjut. Jadi setelah mereka mendengar bacaan sholat Nabi bersama para sahabatnya, mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan pada kaum mereka. Nah di sini juga Bapak, ini mungkin ada faedah yang penting. Artinya Bapak, di antara pintu hidayah sebenarnya yaitu bacaan Al-Quran, terutama sholat ya. Makanya mungkin ada sisi benarnya juga pemerintah Qatar ketika kemarin Piala Dunia kan ditunjuk muadzin yang suaranya bagus. Itu tujuannya apa? Jadi antara dakwah muadzin, atau mungkin kalau misalkan ada imamnya juga. Kalau nggak salah imamnya juga ya. Kalau nggak salah imamnya juga di istilahnya didatangkan dari luar, siapa yang menjadi imam dengan bacaan yang indah. Ini penting juga karena sarana istilahnya untuk dakwah. Berapa banyak ada atau nggak, saya nggak tahu banyak atau tidak, tapi ada beberapa orang masuk Islam gara-gara dengar adzan. Ada yang seperti itu, dengar adzan apa ini, suaranya indah ini, sepertinya dia nggak paham makna, tapi rasanya kok menyentuh, akhirnya masuk Islam. Nah begitu juga bacaan sholat ya. Dengan bacaan sholat orang bisa dengar ayat ini tersentuh, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan remehkan, kita berdakwah dari berbagai sisi, dari menyebarkan ilmu termasuk qiraat Al-Quran. Jadi Bapak sedikit menyinggung tentang dakwah lewat bacaan Al-Quran. Saya dapat faidah dari Ustaz Chandra itu waktu di Pekanbaru. Dakwah di Pekanbaru itu pesat, diantaranya lewat Al-Quran. Di sana itu banyak sekali ikhwan-ikhwan kita yang mengajarkan tahsin. Jadi punya majelis ini, makanya dakwah cepat berkembang. Pesat di Pekanbaru. Di masjid ini ada tahsin, dan rata-rata ketika sudah ada tahsin, yang tertarik itu bukan cuma anak kecil, tapi juga orang tua, sehingga akhirnya dengan itu berkembang. Pertama anaknya dulu tahsin istilahnya sama ustadznya. Setelah lihat anaknya belajar, dia dengar orang tuanya baca Quran, dan bacaan Qurannya dikoreksi sama anaknya. Akhirnya orang tua mikir, waduh, malu juga saya dikoreksi anak. Akhirnya dia pun mau tidak mau harus belajar. Nah, luar biasa. Yang tadinya cuman anaknya ngaji, akhirnya bapaknya ngaji, akhirnya benar-benar gabung dengan dakwah. Nah ini Bapak ya, jadi jangan remehkan dakwah lewat bacaan Al-Quran ya, lewat tahsin atau pengajaran, enggak tahsin, ikro atau apapun ya, itu termasuk sarana dakwah yang paling atau sangat efektif. Nah kita kembali, jadi setelah para jin Allah arahkan untuk mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi ketika sholat subuh, maka mereka pun berkata kepada sama mereka, dengarkanlah baik-baik.
Nah, setelah mendengarkan baik-baik, mereka langsung kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Qalu, lalu mereka pun berkata seketika kembali kepada kaum mereka, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kaum kami. Nah, mereka kembali kepada kaum mereka. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Berarti setelah apa? Taurat, ya kan? Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab. Kitab di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Unzila min ba'di Musa. Kitab tersebut diturunkan setelah Musa, yaitu setelah Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya taqdamuhut Taurah, kitab sebelum Taurat, ya. Kitab sebelum Al-Qur'an, ya. Taqaddamahut Taurah. Benar ini. Musaddiqan lima baina yadayhi tuqaddimuhut Taurah. Tuqaddimut Taurah. Taqdamuhut Taurah, yang didahului oleh Taurat, ya. Ya, yahdi ilal haq. Kitab tersebut membimbing pada kebenaran. Apa maksud kebenaran di sini? Apa? Tuqaddimuhu. Taqdamuhu, didahului oleh Taurat. Tuqaddimuhu, dipersembahkan oleh Taurat. Enggak, taqdamuhu, didahului oleh Taurat. Ya. Jadi kitab tersebut, Al-Qur'an tersebut memberikan bimbingan menuju kebenaran. Apa maksud kebenaran di sini? Kalau di sini Imam Al-Mahalli menyatakan al-Islam, artinya memberikan bimbingan menuju Islam, ya, mengarahkan Islam pada Islam. Wa ila tariqim mustaqim, dan memberikan bimbingan menuju jalan yang lurus. Jalan apa yang lurus? Jalan apa? Islam. Ya kan, kita diantaranya berdoa minimal 17 kali sehari untuk ditunjukkan apa jalan yang lurus ini? Islam, kan? Bukan jalan yang orang-orang dimurkai, yaitu siapa? Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang sesat, yaitu itu, ya. Nah, inilah perkataan yang disebutkan oleh oleh para jin ketika kembali kepada siapa? Kaum mereka. Setelah mereka dengar Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaum mereka memberitahu, sesungguhnya telah turun, kami telah mendengar sebuah kitab yang turunkan setelah Musa, membenarkan yang sebelumnya. Kitab ini membenarkan sebelumnya, ya, yaitu yang sudah didahului oleh Taurat, memberikan arahan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana. Jadi setelah mereka mendengar Al-Qur'an dan bahwasanya Al-Qur'an kitab yang benar, memberikan petunjuk pada jalan yang lurus, mereka pun berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Wahai kaum kami, maksudnya siapa? Para jin, ya. Penuhilah orang yang menyeru kepada Allah. Siapa orang yang menyeru kepada Allah? Nah, di sini maksudnya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, penuhilah ilal iman, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu agar beriman kepada Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, artinya kalau kalian mau beriman kepada Muhammad SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang lalu. Karena Bapak, kalau seseorang masuk Islam, maka sebanyak apapun dosanya Allah ampuni. Separah apapun dosanya Allah ampuni. Makanya Bapak, mu'allaf itu mereka bisa jadi dan sangat mungkin mereka lebih baik daripada kita. Ketika mereka baru masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, dosanya diampuni, nggak punya dosa sama sekali, nol. Sedangkan kita dosanya udah numpuk sejak balik sampai sekarang. Makanya bisa jadi mu'allaf ini lebih baik kalau memang dia masuk Islamnya ikhlas, ya. Dan seandainya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu meninggal ketika itu, wah, alangkah bahagianya. Ya, kita berharap seperti itu, Bapak, ya. Masuk surga dalam keadaan tidak memiliki
dosa, ya, tidak punya tanggungan di pundak kita. Nah, di sini para jin berkata, wahai kaum kami, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Berimanlah kepadanya, niscaya Dia mengampuni dosa kalian. Di sini kata Imam Al-Mahalli, ba'daha li'anna minha al-mazalim la tughfar illa biridai ashabiha. Maksud tadi kan disebutkan, wahai kaum kami, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia mengampuni dosa kalian. Kata Imam Al-Mahalli, di sini bukan semua dosa, tapi sebagian dosa. Ya, maksudnya apa? Karena ada sebagian dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali kalau apa? Dengan keridhaan orang yang dizalimi. Karena di antara sebagian dosa ada kezaliman yang tidak diampuni kecuali dengan keridhaan orang yang dizalimi. Jelas apa ya? Artinya gini, kalau dosa seorang kepada Allah, misalkan seorang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat yang ada hubungannya antara dia dengan Allah, seorang masuk Islam diampuni. Tapi kalau kezaliman kepada manusia tetap harus diselesaikan. Jelas apa ya? Harus selesaikan dulu, ya. Ya, ini pendapat Imam Al-Mahalli. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah di sini ada perbedaan pendapat atau tidak. Yang jelas, asalnya orang kalau masuk Islam semua dosanya diampuni. Ya, adapun tanggungan, artinya dia pernah nyakiti orang, hartanya pernah diambil. Ini kan kezaliman kan? Ya, maka ini kan dianggap beban bagi dia, maka harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, maka itu jadi tanggungan dia. Tapi pertanyaannya, apakah itu dianggap dosa? Gimana Bapak? Dia udah menyesal nih, tapi dia belum balikan. Gimana? Dosa nggak? Yang jelas dia masih jadi tanggungan, entah dikatakan dosa atau tidak. Yang jelas ini jadi tanggungan bagi dia dan tidak bisa dilepaskan begitu saja sampai dikembalikan. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ini kan minta Musa, bukannya Injil. Kalau minta Musa kan? Ya, bisa Injil, bisa Al-Quran. Tergantung. Konteksnya di sini Al-Quran. Ini mereka ini beriman apa mereka ini kafir sebelumnya, atau mereka sebenarnya Islam juga cuma umatnya Nabi Musa? Gimana? Allahu a'lam. Bisa jadi itu, bisa jadi itu. Ya, bisa jadi mereka memang beriman kepada ini kaum Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, dan bisa jadi sebelumnya kafir. Karena ada Yahudi dan ada Nasara, Bapak ya. Kalau orang Yahudi beda dengan Nasara, Bapak. Kalau Yahudi kan mengagungkan para nabi, mengagungkan Nabi Musa kan, tapi tidak mengakui Nabi Isa, ya. Tidak mengakui Nabi Isa, tidak mengakuinya sebagai apa? Nabi, apalagi Tuhan, ya. Tapi kalau orang Nasara beda. Mereka mengakui Nabi Musa dan mengakui Nabi Isa, tapi Nabi Isa menyatakan, mereka katakan bukan cuma nabi, tapi anak Allah, bahkan Allah itu sendiri. Jadi terjadi pertentangan yang sengit antara Yahudi dan Nasara. Maka kalau misalkan ada orang-orang Nasara mendukung Yahudi, bagi saya aneh. Kenapa mereka dukung Yahudi, sedangkan orang Yahudi ini membunuh Tuhan mereka, ibaratnya kan? Ya tidak? Menyatakan Nabi Isa itu sebagai pendusta, anak zina. Oh iya, artinya begitu. Artinya permusuhan orang Yahudi kepada Nasara ini sangat ini. Tapi heran kok ada orang itu mendukung Yahudi. Saya bingung. Apa alasannya? Apakah karena ada musuh bersama? Bisa jadi musuh bersama. Kita nggak tahu ya. Padahal mereka ini ya. Dan uniknya Bapak, orang-orang Yahudi sendiri ketika ditanya, boleh nggak kamu ini masuk gereja? Nggak. Sekolah masuk masjid? Nggak masalah masuk masjid. Loh kok gitu? Karena kalau di gereja di situ ada berhala, kata mereka. Apa maksud berhala di sini?
Ya lambang itu apa ya? Udah tahu insya Allah ya, lambang itu kan ada kan? Ada patungnya itu kan? Nah itu, jadi mereka nggak mau, nggak boleh jadi bagi mereka terlarang masuk itu. Tapi kalau masuk masjid boleh. Karena alasannya apa? Kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama dengan Muslim itu. Karena mereka sendiri nyembah Allah kan? Kita nyembah Allah. Bedanya apa? Mereka tidak mengakui Nabi Isa. Ini aja. Mereka anggap Nabi Isa pendusta, anak zina dan semacamnya. Jadi mana yang lebih parah antara dua itu? Ya. Jadi di satu sisi orang-orang Yahudi mengesahkan Allah, tapi walaupun begitu mereka durhaka kepada Allah. Karena apa? Tidak mengakui kenabian Nabi Isa dan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran justru mereka lah yang lebih sengit permusuhannya dibandingkan selain mereka, selain Yahudi. Ya. Orang Yahudi sebelum diutuskan Nabi ini surga. Kalau memang mereka beriman kepada Nabi Musa, iyalah. Sebelum Nabi Isa maksudnya. Sebelum Nabi Muhammad, tapi mereka mendustakan Nabi Isa. Oh iya. Kalau mendustakan Nabi Isa enggak lah, kafir. Ya. Jadi nggak bisa Bapak kita beriman kepada sebagian Rasul lalu menolak Rasul yang lain. Kafir kepada satu Rasul sama dengan kafir kepada semua Rasul. Jelas Bapak ya? Dalilnya apa? Apa kira-kira dalilnya? Coba. Hah? Amanah Rasul bima unzila ilaihi. Hah? Itu kadzabat qaumun nuhinil mursalun. Ya, Bapak, Allah katakan kaum Nuh sudah mendustakan para rasul. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin ya, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Saya mau nanya, di zaman kaum Nabi Nuh, yang Rasul yang diutus ada berapa? 1 apa 2? Atau 3? Berapa kali? Zaman Nabi Nuh. Hah? Berapa Nabi, berapa Rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh? Banyak. Nabi Nuh, Nabi apa? Cuma Nabi Nuh saja. Loh, kenapa Allah katakan kok kaum Nabi Nuh mendustakan para Rasul? Maksudnya apa? Maksudnya mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul. Ketika seorang mendustakan Nabi Nuh, maka pada hakikatnya dia mendustakan semua Nabi. Maka nggak bisa pilih-pilih, oh saya mau beriman kepada Nabi Musa, nggak mau beriman kepada Nabi Isa. Nggak, kamu kalau nggak beriman kepada Nabi Isa, kamu kafir. Ya, pokoknya harus beriman kepada semua Rasul tanpa kecuali. Makanya umat Islam lah umat yang paling adil, paling sayang kepada umat manusia, karena mereka memuliakan semua nabi, sedangkan yang ini mendustakan ini, yang ini berlebihan melebihkan nabi ini. Nah, umat Islam pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tengah, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, jelas Bapak ya. Habis waktunya? Belum. Ya, kita lanjut. Jadi, wahai kaum kami, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari siksa yang pedih. Siksa apa yang pedih? Maksudnya siksa apa? Siksa neraka ya. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard. Dan siapa yang tidak memenuhi seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak bisa memberikan kelemahan di bumi. Ya. La yu'jizullahu bil harbi minhu, la yu'jizullahu bil harbi minhu fayafutuhu. Maksudnya apa? Dia tidak bisa melemahkan Allah dengan cara lari dari Allah, sehingga akhirnya Allah tidak bisa menemukannya. Kalau di situ terjemahannya apa? Siapa yang tidak memenuhi seruan Allah, maka apa Bapak? Tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah, gitu kan? Ya, sebenarnya secara bahasa mu'jiz itu melemahkan. Siapa yang tidak memenuhi orang yang menyeru pada Allah, artinya tidak beriman pada Nabi Muhammad, maka dia tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Tidak bisa melepaskan diri dari siksa Allah ya. Artinya gitu. Dia tidak bisa melemahkan Allah dengan cara apa? Lari, kabur dari siksa Allah. Bisa orang kabur dari siksa Allah? Nggak bisa ya.
fayafutuhu, sehingga akhirnya loloslah orang tersebut dari Allah ya. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan padahal tidak ada pelindung-pelindung yang bisa menolongnya selain Allah ya. Jadi tidak ada bagi orang yang tidak memenuhi seruan penyeru kepada Allah para penolong, yadfa'una anhul adzab. Jadi mereka tidak akan memiliki penolong-penolong yang menolak mereka dari siksa Allah ya. Selain Allah nggak ada yang bisa seperti itu. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu siapa maksudnya? Fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan nyata. Mereka itu siapa? Tidak memenuhi. Alladzina lam yujibu, yang tidak memenuhi seruan Allah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatannya tidak samar tapi nyata ya. Nah, itulah beberapa ayat yang bisa kita petik, beberapa ayat yang bisa kita bahas. Nah, dari beberapa ayat tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, adanya jin, wajibnya beriman kepada jin, karena Allah sebutkan sini jin. Maka Bapak-bapak, mengingkari adanya jin sama dengan mengingkari adanya malaikat. Apa hukum mengingkari adanya malaikat? Apa saya hukumnya? Hukum mengingkari adanya malaikat kafir. Begitu juga mengingkari adanya jin. Wah, ada itu jin, nggak ada. Sama saja. Apa? Walaupun bukan termasuk rukun iman, karena ada masalah-masalah tertentu yang ini itu bisa masuk beriman kepada perkara gaib. Nah, jadi menolak perkara gaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis itu bisa menyebabkan kafir. Ya? Maka kalau ada orang yang nggak ada itu jin, itu nggak ada itu malaikat, kafir orang ini. Apa? Oh iya, mengingkari Al-Quran. Lain halnya kalau dia menyatakan ada jin tuh, tapi maksudnya bukan makhluk yang punya dua tanduk menyeramkan, enggak, tapi maksudnya apa istilahnya tuh, dorongan dalam hati yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Nah, ini sebagian orang begitu. Terus malaikat bagaimana? Malaikat juga bukan makhluk yang dari cahaya ada sayap, bukan begitu, tapi maksudnya dorongan dalam hati yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Nah, kalau orang seperti ini tidak bisa dikafirkan, tapi hanya dalam tanda kutip sangat sesat. Iyalah, karena banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan malaikat punya sayap, ya nggak? Dia bisa kafir juga sebenarnya. Begitu juga jin. Dalam hadis banyak jin kan, sebutkan bahwa setan itu memiliki dua tanduk, ya kan? Lalu Nabi pernah ketika sholat ada setan lewat Nabi, sehingga keluarlah lidahnya dan terasa dingin di tangan Nabi. Itu berarti ada fisiknya nggak? Ada. Maka orang yang menolak adanya fisik jin, sifat jin, dia sesat. Bahkan dikhawatirkan kafir. Karena masalah ini sudah disebutkan dalam banyak hadis, Bapak ya. Jelas Bapak ya? Nah, itu tentang jin. Habis waktunya. Ya, mungkin cukup Bapak ya. Ada jam. Jam berapa ini? 40. Ya, lanjutlah sedikit lagi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara adab ketika dibacakan Al-Quran yaitu mendengarkan dengan baik. Nah, ini Bapak nih termasuk adab baik. Kalau misalkan kita ada majelis Al-Quran, misalkan kita lagi bahas masalah Al-Quran dalam taklim kah, atau ketika majelis baca Quran dan semacamnya, kalau memang sedang dibacakan Al-Quran, jangan sibukkan dengan yang lain, dengarkanlah baik-baik. Nah, ya, ini kalau memang kita ada majelis. Lain halnya kalau seorang nggak ada kesepakatan untuk majelis, misalkan ada orang lagi baca Quran situ, kita ada keperluan di sini, maka nggak ada kewajiban mendengar dia. Jelas ya? Karena ada sebagian orang, saya pernah kejadian nih. Dulu ada abang saya lagi di suatu masjid di Jakarta. Jadi kebetulan orang di masjidnya lagi baca Quran pakai mic, keras sekali. Abang saya kan lagi ngobrol sama ini ya temannya kan, lagi ngobrol, tiba-tiba yang baca Quran ngeliat, saya baca Quran kok malah ngobrol, dikeraskan suaranya. Nah, dia jahil berarti, nggak ngerti. Karena nggak ada kewajiban bagi dia untuk mendengar dia, kecuali kalau abang ini
masuk bagian dari majelis Quran. Ayo misalnya kita kumpul yuk, kita dengarkan Al-Quran. Nah, kalau dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkanlah. Tapi kalau yang nggak termasuk bagian itu nggak masalah dia. Ini kecuali kalau ngobrolnya dia bisa mengganggu, lain lagi. Das apa ya? Nah itu ya. Ya mungkin cukuplah. Sisa waktunya bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Soal pada pertemuan berikutnya kita sempurnakan faidah dari ayat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana muamalah kita dengan jin? Muamalah. Ya kalau ketemu jin kita ucapkan salam.